Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kalian bertemu dengan saya, dimana mungkin ini kali pertama ya kalian bertemu dengan saya, karena sebelumnya kalian berjumpa dengan Bu Endang, dimana kami berdua adalah satu tim dalam mengampu mata kuliah perpustakaan perguruan tinggi. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Aini Perdani SP. Kalian bisa panggil saya Bu Dani. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk mengampu di pertemuan ke-8 sampai dengan ke-16, tentunya sampai dengan nanti ujian akhir semester. Untuk RPS, kontrak kuliah sudah dijelaskan di awal, dan tentunya sama karena kami adalah satu tim, sehingga kita langsung saja pada materi pada pertemuan hari ini. Oke, bisa kalian lihat di sini. Hari ini kita masih akan membahas academic library, yaitu perpustakaan perguruan tinggi, yang mana ini akan sangat menyenangkan. Dengan harapan saya minta kalian bisa berpartisipasi secara aktif, ikut memberikan pendapat ataupun menyanggah, bahkan memberikan masukan terhadap apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi di kelas ini kita akan enjoy the class, having fun, tapi juga tetap ya, saya harapkan materi yang saya berikan akan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, saya ada satu pertanyaan yang akan kita jadikan diskusi di awal. Bisa dilihat ya, di sini. Is the academic library soon to become just a virtual destination? Oke, saya mau dengar suara kalian, perwakilan aja, mungkin 3 orang. Dari sisi kanan, tengah, dan juga sebelah kiri saya. Oke, ada di pojok kiri, silakan Mbak. Good job. Oh, di tengah, monggo Mas. Nice. Terakhir, orang ketiga ya. Oh, ada di sisi kanan, silakan Mbak. Great, bagus. Jadi banyak pendapat yang sudah kalian sampaikan. Tadi di sebelah pojok kiri menyampaikan, enggak Bu, perpustakaan tuh akan tetap eksis kok, walaupun sekarang banyak perkembangan iptek dan semuanya serba digital. Teman kalian di tengah menyampaikan tadi, iya Bu, kedepannya perpustakaan perguruan tinggi itu hanya akan menjadi tujuan virtual. Kan udah ada e-library, semua bisa diakses tanpa harus datang ke lokasi. Kemudian teman kalian yang ada di sebelah kanan menyampaikan, ternyata bisa hybrid loh Bu, kita yang butuh materi informasi secara online bisa, yang mau datang juga bisa. Oke, kita akan temukan jawabannya di materi hari ini, di mana ada satu buku referensi yang saya gunakan, dan ini bisa dibaca juga oleh kalian. Bisa kalian cari e-booknya, atau bagi yang ingin meminjam buku fisiknya bisa datang ke perpustakaan Prodi ya. Oke, yang pertama bisa dilihat ada beberapa part. Ini secara singkat saya paparkan, kemudian nanti kalian bisa mendalami di buku tersebut. Yang pertama, perpustakaan itu harusnya sih, kalau di perpustakaan perguruan tinggi kan perkuliahan itu dari pagi sampai dengan malam bahkan ya. Jadi ada program yang bisa mengakomodir kegiatan di sore hari sampai dengan malam hari. Misalkan jam 4 sampai jam 8 malam, dan juga Sabtu Minggu weekend buka. Walaupun mungkin tidak full day ya, hanya jam 8 sampai 12. Kemudian poin nomor 2 yaitu meeting the needs of students, di mana ini adalah kegiatan yang harus diterima, atau kegiatan ini, kegiatan pelayanan memberikan informasi ini harus bisa memenuhi kebutuhan pemustaka, baik itu mahasiswa, dosen, ataupun tendik. Poin nomor 3, ini saya rasa kalian suka, saya pun juga suka. Food in library, jadi tersedia spot khusus yang menyediakan kantin ataupun makanan, snack yang bisa kita akses secara dekat dalam satu lingkup perpustakaan. Yang keempat, ini berkaitan dengan poin nomor 1, yaitu karena ada program tadi sore sampai dengan malam, maka staf atau pustakawan yang ada di sana juga tentunya lembur ya, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam gitu. Kemudian poin nomor 5, establishing relationship, di mana membangun hubungan dari pustakawan kepada pemustaka, dibangun hal-hal yang baik, positif, sehingga keinginan, kebutuhan informasi yang
perlukan bisa terpenuhi dengan catatan tentunya pustakawan memberikan layanan yang baik, itu responsif, ramah, sopan, santun, dan empati. Tentunya hal ini akan meningkatkan hubungan yang baik gitu. Kemudian di part 2 ini ada beberapa hal juga, saya bagi menjadi 5 juga part 2, bisa dilihat ya. Oke, part 2 di sini adalah customizing information service, di mana bisa dilihat ini juga ada kaitannya dengan memberikan layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi layanan spesifik, misalkan layanan referensi khusus mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Nah, ini juga perlu dikemas dengan baik. Kemudian poin nomor 2 dari part 2 yaitu attracting attention, di mana dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang mampu menarik perhatian para pemustaka. Misalkan sering mengadakan webinar yang tentunya sesuai kebutuhan. Misalkan cara penggunaan reference manager tools. Nah, ini kan juga hal yang baru dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Atau layanan referensi untuk tugas akhir. Ini juga hal yang sangat dibutuhkan mahasiswa dan juga dosen ya untuk penelitian misalkan. Poin nomor 3 adalah organizing resources to save the customer's time. Jadi semua informasi yang ada di perpustakaan harus dikemas sedemikian rupa sehingga bisa disajikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya secara tepat dan akurat. Ini perlu jadi pertimbangan yang perlu di-highlight juga, bahwa banyak sumber di perpustakaan, tapi jika tidak diorganisir dengan baik, maka ini hal yang akan wasting time gitu. Kemudian poin nomor 4, part 2 ini berkaitan dengan poin nomor 5, part 1, di mana ada personal touch. Ya, ini lebih ke humanities. Gimana seorang pustakawan memberikan layanan kepada pemustaka? Hal-hal apa saja sih yang bisa diberikan supaya pustakawan memberikan layanan dengan baik dan pemustaka merasa puas? Misalkan tadi itu adalah establishing relationship, diberikan sentuhan-sentuhan. Sentuhan ini bukan ini ya, personal touch dipegang, dicubit gitu, bukan ya. Jadi tadi gimana caranya kita berempati, responsif, gercep, adaptif, inovatif gitu. Jadi pustakawan juga harus mempunyai hal-hal yang kekinian gitu, tidak hanya ya sudah memberikan layanan seadanya, itu nggak boleh. Jadi harus kekinian, adaptif, inovatif, komunikatif, responsif, ya semuanya ini harus dimiliki oleh pustakawan masa kini. Kemudian poin terakhir adalah equipping 24-hour area. Ini saya suka dan ini harus di-highlight. Di luar negeri, negara tetangga deh, ini saya pernah ke Singapura, itu ada beberapa area yang memang dikhususkan buka 24 jam untuk belajar. Jadi misalkan kalau kita belum 24 jam ya, let's say itu tadi dari jam 4 sampai jam 8 malam deh dibuka untuk ruang-ruang diskusi, ruang mengerjakan tugas supaya bisa menampung mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan itu. Oke, nah terus pustakawannya gimana, Bu? Nah, pustakawan itu juga ini yang pertama adalah bisa dilihat step out of the box. Apa itu step out of the box? Jadi nggak cuma berpikir sebagai pustakawan yang memberikan layanan, tapi juga berpikirlah bahwa pustakawan itu punya tugas besar sebagai knowledge analyst, sebagai information analyst, sebagai project information specialist. Jadi pekerjaannya itu wow gitu loh, nggak cuma sekedar pustakawan. Kemudian hal ini juga bisa didukung dengan academic courses, di mana mengadakan dalam satu perkuliahan, misalkan nih pustakawan masuk sebagai dosen tamu, sebagai praktisi untuk ikut mengajar gitu. Kemudian multimedia, tim, di mana sekarang perpustakaan, pustakawan juga harus aware bahwa perkembangan iptek itu luar biasa. Ini perlu diakomodir. Kemudian tim teaching, contoh real nyata yang sudah dirasakan oleh kalian. Tim teaching, pertemuan awal dengan Bu Endang, beliau adalah sebetulnya praktisi ya. Kalau saya pertemuan selanjutnya adalah dosen. Ini adalah tim teaching. Dan terakhir adalah rating book hours. Kaitannya dengan tadi, karena bukanya dari sore, extend ya, sore sampai malam, maka jam kerjanya juga jadinya bertambah. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya sampaikan. Tadi ada kafe, kemudian tempat belajar, tempat diskusi yang hampir 24 area. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, saya rasa pertemuannya itu saja. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, bisa kalian hubungi saya di sini.
Terima kasih atas kehadirannya.